Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Selalu Bapak doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bertemu kembali dengan Pak Agus. Nah, kalian tahu nggak sekarang Bapak ada di mana? Coba tebak. Ada yang masih ingat? Ya, Bapak tepatnya ada di taman, di dekat lapangan. Biasanya kan kalau kalian istirahat atau olahraga suka bermain ya di taman bermain ya. Tepatnya Bapak ada di taman bermain. Mudah-mudahan dengan Bapak ada di lokasi taman bermain mengobati rasa kangen kalian bersekolah ya. Pasti kalian ingin bersekolah kan ya. Sabar. Mudah-mudahan kita doakan ya, suasananya cepat kembali pulih sehingga kalian dapat kembali lagi ke sekolah. Nah, di video kali ini Bapak akan membuat materi tentang alat gerak pada hewan. Di sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan video tentang alat gerak pada manusia. Jadi sekarang kalian saksikan tentang alat gerak pada hewan. Sambil menyaksikan, jangan lupa dirangkum atau dicatat. Selamat menyaksikan ya. Ya, anak-anakku, Bapak sekarang sudah berpindah tempat. Kalau tadi Bapak ada di taman bermain, sekarang Bapak masih di sekolah, tetapi dengan gambar yang berbeda ya. Nah, hari ini Bapak ada di hutan ya. Kalau kalian lihat kiri kanan Bapak ada pepohonan ya, layaknya seperti hutan. Nah, seperti tadi apa yang Bapak jelaskan, hari ini Bapak akan menjelaskan alat gerak pada hewan. Sama seperti manusia, hewan juga bergerak. Karena bergerak, maka hewan memiliki alat gerak. Tetapi tidak semua hewan memiliki alat gerak yang sama. Ada yang tahu penyebabnya apa? Ya, lingkungan. Karena ada hewan yang lingkungannya tidak sama atau tempat tinggalnya tidak sama. Itu yang mengakibatkan hewan memiliki alat gerak yang berbeda. Bapak akan menjelaskan satu persatu alat gerak pada hewan ya. Selamat menyaksikan, cekidot. Anak-anak, Bapak sekarang sudah berpindah lagi. Ya, kira-kira ada yang tahu ini tempat tinggal siapa atau Bapak lagi ada di mana ini? Ya, Bapak ada di sawah ya. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Bapak akan menjelaskan hewan apa yang ada hubungannya dengan sawah. Lihat kiri kanan Bapak penuh dengan tanaman padi. Bapak akan menjelaskan alat gerak pada serangga. Kalian tahu apa itu serangga? Serangga memiliki jumlah kakinya ada 3 pasang atau 6. Di mana setiap kakinya memiliki ruas-ruas atau buku-buku. Itulah disebut dengan serangga. Ya, jadi kalau kita lihat laba-laba itu termasuk serangga bukan? Coba kalau kalian lihat nonton film Spider-Man, ya lihat gambar yang ada di baju Spider-Man. Ada berapa kaki laba-laba? Ada 4 pasang atau ada 8. Apakah laba-laba disebut dengan serangga? Bukan. Tadi kata Bapak, serangga itu memiliki 3 pasang kaki atau 8. Nah, yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang alat gerak pada serangga, yaitu belalang. Kalau kita lihat, belalang, gimana cara bergerak belalang? Apakah dia berjalan, terbang, atau melompat? Pasti kalian tahu kan belalang? Belalang cara bergeraknya dengan melompat. Kita lihat kakinya, ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, ukuran kaki belalang yang berbeda itu tujuannya tadi untuk melompat. Ya, jadi kaki belakangnya itu lebih panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Agar apa? Agar melompatnya lebih jauh. Tidak semua serangga melompat cara bergeraknya. Ada juga serangga yang bergeraknya dengan cara berjalan. Coba kalian tahu tidak contohnya apa? Contohnya adalah hewan yang paling kita takuti yang di rumah biasanya apa?
kecoa. Nah, Bapak juga takut ya kecoa ya. Nah, apalagi kalau terbang gitu ya, aduh Bapak takut ya. Padahal Bapak juga ya manusia juga ya, ternyata takut dengan kecoa ya. Itu kecoa bergeraknya dengan berjalan. Kemudian serangga yang berikutnya yang bergerak dengan cara berjalan adalah semut. Ya, jadi kalau kita lihat semut ya mereka berjalan dengan menggunakan kakinya. Ada lagi tidak serangga yang bergeraknya tidak dengan cara melompat atau berjalan? Ada, dengan cara apa? Dengan cara terbang. Lihat tuh di samping Bapak ada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu termasuk serangga yang bergerak dengan cara terbang ya. Jadi sekali lagi serangga itu cara bergeraknya ada yang melompat, berjalan, dan terbang. Dimana semua itu dipengaruhi oleh lingkungan atau tempat tinggalnya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang alat gerak hewan yang berikutnya. Anak-anak, sekarang Bapak berpindah lagi karena Bapak memakai ilmu teleportasi. Ya, mudah-mudahan kalian gak bosen ya melihat Bapak bergonta-ganti tempat ya, karena Bapak sebenarnya tidak sombong sih dengan kalian. Bapak tuh sebenarnya punya ilmu seperti ilmunya ayahnya Naruto, itu siapa sih namanya Bapak lupa lagi. Pokoknya seperti itu ya, Bapak bisa berpindah tempat ya. Nah, kalau dilihat ini Bapak ada di dunia air ya, karena Bapak masih keturunan Aquaman ya, jadi Bapak tidak membutuhkan oksigen ya. Nah, kalian tahu ya, pasti Bapak akan menjelaskan tentang alat gerak apa? Iya, monyet bukan ya, nggak mungkin ya monyet ada di air ya. Bapak akan menjelaskan alat gerak pada ikan. Nah, kita lihat ikan ada di mana-mana ya. Nah, ada yang tahu tidak ikan bergerak dengan menggunakan apa? Ya, betul. Ikan menggunakan sirip untuk bergerak. Di mana sirip pada ikan itu ada sirip punggung, ada sirip perut, ada sirip ekor, dan ada sirip belakang. Semua sirip digunakan untuk bergerak, memudahkan ikan bergerak di air. Kemudian kalau kita perhatikan, ikan memiliki sisik atau tubuhnya ditutupi oleh sisik. Dan kalau kita pegang ikan, selain bersisik, tubuhnya juga lendir. Itu juga salah satunya tujuannya untuk memudahkan ikan bergerak di air. Jadi kalau kita lihat ikan-ikan yang berenang itu semuanya memiliki sirip untuk bergerak. Selanjutnya, kalau kalian pernah memperhatikan ikan, ada di bagian tubuh ikan atau tepatnya di tengah, itu kalau kita lihat seperti garis lurus. Itulah yang disebut dengan gurat sisi. Apa itu Pak gurat sisi? Gurat sisi pada ikan ini membantu ikan untuk mengetahui tekanan di air. Jadi ikan itu tidak sembarangan berenangnya, ikan itu sesuai dengan kemampuan berenangnya. Jadi tidak mungkin ikan itu berenang dengan kedalaman yang sangat dalam, karena nanti gurat sisinya akan memberitahukan ikan bahwa ini kedalamannya sangat dalam dan itu bisa membahayakan kehidupan ikan. Ya, itu alat gerak pada ikan. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan alat gerak pada amfibi. Biasanya contoh amfibi ini adalah katak dan kodok. Ingat, katak dan kodok itu berbeda. Nah, ada yang tahu tidak katak dan kodok itu bergerak dengan menggunakan apa? Ya, betul, dengan menggunakan kaki. Apakah mereka berjalan atau lompat kalau katak? Yang jelas, kalau kita lihat ukuran katak, ukuran kakinya, kaki belakang dengan kaki depan katak itu ukurannya berbeda. Ini mirip dengan belalang ya. Kaki depan dengan kaki belakangnya itu berbeda. Makanya katak ini bergerak dengan cara melompat, di mana kaki belakang lebih panjang, itu tujuannya untuk melompat lebih tinggi. Kemudian kalau kita lihat jari-jari atau sela jari-jari pada katak itu memiliki selaput. Tujuannya untuk apa? Selain melompat, katak juga
pintar atau pandai berenang. Ya, nah itu fungsi dari selaput yang ada pada jari-jari kata. Jadi selain kata itu melompat, kata juga dapat berenang. Ya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan alat gerak pada reptil. Wah, ada buaya. Padahal Bapak juga buaya darat ya. Tapi nggak apa-apa lah, sama-sama buaya. Ya, itu teman Bapak ya. Bedanya kalau itu tinggalnya di air, kalau Bapak tinggalnya di darat ya. Oke, kalau kita lihat itu buaya merupakan hewan reptil. Apa itu hewan reptil? Hewan reptil itu adalah hewan melata atau cara bergeraknya dengan cara merangkak. Ya, sebenarnya banyak ciri-ciri dari reptil, tetapi yang bisa kita bedakan hewan reptil itu dari cara bergeraknya. Kalau kita lihat buaya yang ada di samping Bapak, nah dia bergerak dengan menggunakan 4 kakinya dan merangkak. Ya, ada tahu nggak contoh reptil selain buaya? Ular. Nah, itu ada ular. Kira-kira ularnya ini ya, beracun nggak ya itu ularnya? Mau pegang tapi Bapak takut. Ya, jangan ya. Nah kita lihat aja. Lihat, ular itu bergerak dengan menggunakan apanya? Dengan menggunakan otot tubuhnya. Ya, jadi tidak semua reptil itu bergerak dengan menggunakan kaki. Ada juga bergerak dengan menggunakan otot perutnya. Selanjutnya, ada nggak reptil yang dapat berenang? Ada. Contohnya adalah penyu. Penyu itu termasuk reptil yang dapat berenang. Penyu ini memiliki alat gerak berupa kaki, tetapi kakinya ini seperti dayung. Tujuannya adalah memudahkan penyu bergerak di air. Nah, itulah hewan yang Bapak jelaskan yang bisa hidup di air. Ikan, amfibi, dan buaya. Sekarang Bapak berpindah tempat lagi ya. Kalau tadi Bapak ada di dunia air, sekarang Bapak ada di hutan kembali. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan alat gerak pada reptil, pada amfibi, pada ikan, dan pada serangga. Nah, sekarang kalian tahu Bapak menjelaskan alat gerak apa? Ya, Bapak akan menjelaskan alat gerak pada burung ya. Atau kalau dalam bahasa IPA, burung itu dikenal dengan kelompok Aves. Ada yang tahu tidak ciri-ciri burung atau Aves apa? Tubuhnya ditutupi oleh bulu. Ingat ya, bulu dengan rambut itu berbeda ya. Kemudian, sebagian besar burung itu bergerak dengan menggunakan sayapnya. Sehingga struktur tulang pada burung ini berbeda dengan hewan lainnya, di mana tulang pada sayap burung itu memiliki rongga, sehingga tulang pada burung itu lebih ringan dibandingkan dengan tulang pada hewan lainnya, sehingga mereka dapat terbang. Tapi ingat, tidak semua burung dapat terbang. Ada yang tahu burung apa yang tidak bisa terbang? Ya, ayam. Ayam termasuk burung ya. Kemudian ada burung onta. Tetapi dia dapat berenang. Ada yang tahu burung apa? Penguin. Nah, lihat di samping Bapak ada penguin. Ya, tuh penguin. Penguin itu geraknya khas ya, lucu ya. Nah, itu. Jadi tidak semua burung menggunakan sayapnya untuk terbang. Burung juga memiliki kaki, di mana kakinya ada yang digunakan untuk berjalan, kemudian hinggap di dahan atau di ranting-ranting pohon, atau juga kakinya juga berfungsi untuk menangkap mangsa. Itulah alat gerak pada burung ya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan alat gerak pada mamalia. Apa itu mamalia? Ada yang tahu ciri-ciri mamalia? Ya, betul. Memiliki kelenjar susu. Ya. Kemudian yang kedua adalah
tubuhnya ditutupi oleh rambut. Rambut ya, bukan bulu. Jadi kalau yang menempel atau yang ada pada tangan kita ini bukan bulu namanya. Ini namanya rambut. Selanjutnya, ciri-ciri mamalia berikutnya apa? Memiliki daun telinga. Nah, itulah ciri-ciri dari mamalia. Sebenarnya masih banyak ciri-ciri mamalia, tapi itulah ciri khas dari mamalia. Nah, kita lihat contoh hewannya. Tuh, ada binatang apa di samping Bapak? Mirip nggak sama Bapak? Beda ya. Di samping Bapak mah monyet ya. Nah, Bapak mah ganteng. Nah, jadi kalau kita lihat ya alat gerak pada mamalia ini memiliki 2 tungkai depan dan 2 tungkai belakang. Apa itu Pak tungkai? Tungkai itu yang biasa kalian sebut dengan kaki. Ya, jadi biasanya mamalia ini memiliki 4 kaki, di mana alat gerak setiap mamalia ini berbeda. Ada yang digunakan untuk berjalan, ada juga digunakan untuk memanjat, ya, dan ada juga yang tidak memiliki alat gerak. Nah, contohnya tadi kalau kita lihat tadi ya ada gambar monyet, kita lihat alat geraknya sudah jelas ya. Monyet menggunakan tangannya untuk bergerak, sehingga kalau kita perhatikan tangan monyet atau tungkai monyet itu lebih panjang dibandingkan dengan tungkai belakangnya. Karena tadi fungsi tungkai depannya atau tangannya itu berfungsi untuk menggenggam atau untuk memanjat. Ya. Selanjutnya kalau kita lihat seperti kucing, kuda, kemudian kambing, harimau, singa dan lain-lain, mereka memiliki 2 tungkai yang ukurannya hampir sama ya, walaupun ya dengan habitat yang berbeda, tetapi alat gerak ini dipakai untuk berjalan. Selanjutnya ada mamalia yang tidak memiliki alat gerak. Ada yang tahu apa? Maksud Bapak tidak memiliki alat gerak di sini tidak memiliki kaki. Kira-kira mamalia apa ya yang tidak memiliki kaki? Contohnya adalah paus dan lumba-lumba. Jadi tolong menyebutkan paus dan lumba-lumba jangan ditambahkan depannya dengan menggunakan kata ikan lumba-lumba, ikan paus, itu salah. Karena ikan dengan lumba-lumba dan paus itu berbeda. Tadi kita sudah tahu ya, paus dengan lumba-lumba itu termasuk mamalia. Nah, kalau kita lihat paus dan mamalia tidak menggunakan kaki atau tangan atau tungkai untuk bergerak. Nah, paus dengan lumba-lumba ini memiliki alat gerak ya, di mana alat geraknya di sini alat gerak ekor dan sirip ya, di mana membantu memudahkan lumba-lumba dan paus bergerak di air. Kemudian ada yang tahu tidak mamalia apa yang dapat terbang? Coba ada yang tahu? Ya betul, mamalia yang dapat terbang contohnya adalah kelelawar. Nah ini satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Jadi kalau kita lihat kelelawar itu bukan burung, tetapi mamalia. Kenapa Pak? Kalau kita lihat kelelawar memiliki apa? Daun telinga dan tubuhnya ditutupi oleh rambut bukan bulu. Nah itulah alat gerak pada mamalia. Walaupun mereka termasuk kelompok mamalia, tetapi karena habitat atau tempat tinggalnya berbeda sehingga mempengaruhi alat geraknya ya. Nah itulah alat gerak yang dapat Bapak jelaskan. Mudah-mudahan dapat kalian mengerti dan memahami apa yang tadi Bapak sampaikan. Ya, gimana tadi? Kalian sudah melihat video tentang alat gerak pada hewan. Mudah-mudahan dengan kalian melihat video apa yang tadi Bapak buat menambah rasa syukur kita. Ternyata hewan juga punya alat gerak ya, layaknya seperti manusia. Dan mudah-mudahan kalian lebih menghargai ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita dapat menambah rasa syukur. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti oleh kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Tetap jangan lupa like dan subscribe
channel Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.